Bapak Ibu, saudara-saudara, kita bersyukur hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Segala pujian dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Saat ini kami akan belajar firman Tuhan, biar firman mengingatkan kami, mengajari kami untuk selalu setia dan mengandalkan Engkau. Berkati yang mau menyampaikan dan berkati jemaat. Haleluya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara, banyak hal yang terjadi dalam hidup kita. Ada persoalan, ada masalah, ada tantangan, ada kesulitan. Tapi kita percaya di dalam Tuhan ada kekuatan yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Oleh sebab itu kita terus berharap, mengasihi dan setia pada firman Tuhan. Setia kepada Tuhan itu sendiri. Mari kita membaca dan merenungkan firman Tuhan di dalam Ulangan pasal yang ke-11 ayat 1 dan juga ayat yang ke-7. Ulangan pasal yang ke-11 ayat 1 dan ayat yang ke-7. Kebesaran Tuhan, ayat 1. Haruslah engkau mengasihi Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia kewajibanmu terhadap Dia dengan senantiasa berpegang pada segala ketetapannya, peraturannya dan perintahnya. Dan ayat yang ke-7. Sebab matamu sendirilah yang telah melihat segala perbuatan besar yang dilakukan Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara, orang yang hidup di dalam kekuatan kebesaran Tuhan adalah orang yang setia mengasihi Tuhan. Orang yang setia mengasihi Tuhan pasti diberkati oleh Tuhan. Orang yang setia mengasihi Tuhan pasti dia berdoa berharap meminta pertolongan Tuhan. Orang yang setia kepada Tuhan pasti mengasihi dan melakukan setiap kewajibannya. Apa itu kewajiban? Bangsa Israel percaya kepada Tuhan. Bangsa Israel adalah bangsa pilihan Allah. Tuhan mengingatkan kepada mereka ketika mereka melihat ada mujizatnya, ada pertolongan Tuhan di dalam hidup mereka. Tetapi ada kesulitan, mereka melupakan Tuhan dan menyembah kepada Allah lain. Oleh sebab itu kebesaran Tuhan yang Tuhan anugerahkan bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Yang pertama, caranya adalah kita mengasihi Tuhan dengan benar. Kita harus mengasihi Tuhan dengan cara yang benar. Kita mengasihi Tuhan dengan cara kita berdoa kepada Tuhan. Kata pemazmur mengatakan orang yang mengasihi Tuhan pasti setiap berdoa, membaca firman Tuhan dan juga merenungkan Taurat itu siang dan malam. Bahwa apapun yang menjadi pergumulan kita, tetap mengasihi Tuhan. Karena di dalam mengasihi Tuhan ada kekuatan. Di dalam mengasihi Tuhan ada kekuatan yang Tuhan beri. Di dalam mengasihi Tuhan, Tuhan menolong Bapak Ibu dan saya di tengah-tengah kehidupan kita. Kita percaya orang yang mengasihi Tuhan pasti melakukan setiap kewajiban. Kewajiban orang percaya itu apa? Setia berdoa, membaca firman Tuhan, dan juga memberi dan juga memberitakan Injil, menjadi saksi yang baik. Dan juga yang dilakukan oleh firman Tuhan, bahwa setia di dalam persekutuan dan juga ibadah dan juga merenungkan firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara, itu adalah kewajiban kita. Oleh sebab itu apa yang harus kita lakukan? Orang yang mengasihi Tuhan pasti melakukan kewajibannya. Senantiasa berpegang pada peraturannya. Yang pertama berpegang pada apa? Di sini dikatakan segala ketetapannya, peraturannya dan perintahnya. Ketetapannya Tuhan menetapkan akan menolong orang-orang percaya. Peraturannya apa? Kita harus setia kepada Tuhan. Dan juga yang dikatakan perintahnya apa? Harus menjadi saksi yang baik, menjadi perilaku kebenaran Tuhan yang baik. Maka marilah kita terus setia kepada Tuhan. Karena kita percaya orang yang mengandalkan Tuhan, setia kepada Tuhan, maka diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara, hal yang menjadi keinginan dan kerinduan kita adalah ayat yang ke-7, sebab mata sendiri tidak melihat segala perbuatan besar yang dilakukan Tuhan. Kalau ada masalah, kita sering melupakan Tuhan. Kalau ada masalah, kita sering melupakan apa yang pernah Tuhan lakukan di waktu-waktu sebelumnya. Tetapi Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa di dalam kebesaran Tuhan ada masalah, di situ mengajarkan kita berdiri kuat. Ada kesulitan, di situ kita diajarkan untuk terus berharap kepada Tuhan. Ada masalah dan persoalan datang, kita merenungkan firman supaya kita mengasihi, menolong dan juga sabar setia di dalam Tuhan. Ini yang diajarkan oleh firman Tuhan. Tuhan ingin supaya apa? Kita mengasihi Tuhan yang pertama. Setia melakukan kewajiban kita. Terus berpegang pada ketetapan, peraturan, dan juga perintahnya. Kita melakukan itu dengan setia. Karena kita melakukan kita harus beribadah kepada Tuhan. Karena ibadah itu mengandung janji, ada berkat di dalamnya. Ada sukacita, ada sejahtera yang Allah sediakan. Karena ada perbuatan-perbuatan besar yang Allah akan lakukan di dalam hidup kita.
Dan juga di dalam doa kita ada kekuatan, ada mujizat, dan ada pertolongan Tuhan di dalam hidup kita. Bahwa kita terus merenungkan firman, menyegarkan jiwa kita. Supaya ada masalah kalau kita melihat kalau botol kecap, kalau isinya kecap, dipencet keluarnya kecap. Tetapi kalau orang percaya yang isinya firman Tuhan, isinya adalah Alkitab, kitab suci, maka ketika ada kita dipencet atau masalah datang menekan, keluarnya adalah firman Tuhan. Berdoa, sabar, setia, dan juga bersyukur kepada Tuhan. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Segala pujian dan syukur kami naikkan kepada-Mu Tuhan. Firman Tuhan mengajarkan kepada kami untuk setia kepada Tuhan, setia pada kebesaran Tuhan, mengasihi dan bersetia melakukan kewajiban kami sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, saat ini kita akan melakukan perjamuan kudus. Saya mempersilakan Bapak Ibu untuk menyiapkan diri dan juga menyiapkan roti dan anggur. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, perjamuan suci ini diadakan sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus ketika Ia makan pada perjamuan Paskah bersama murid-muridnya, sebagaimana dinyatakan dalam firman Tuhan. Lukas pasal 22 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-20. Dan 1 Korintius pasal 11 ayat 23 sampai 32. Walaupun perjamuan kudus hanyalah lambang dari apa yang telah dilakukan Tuhan Yesus di atas kayu salib, kita tidak boleh melakukannya dengan sesuka hati. Karena dengan melakukannya, kita mengingat akan kasih-Nya serta pendorong untuk menjadi saksi bagi Kristus sampai Ia datang. Sebab itu mari kita mengambil waktu untuk berdoa, mensyukuri pengorbanan Kristus bagi kita. Apabila sepanjang hidup ini ada dosa yang belum kita akui, yang menghalangi kita untuk bersekutu dengan Tuhan dan sesama, mari kita berdoa secara pribadi. Bapak, Ibu, sidang jemaat Tuhan, saat ini kita akan mengangkat roti bersama-sama. Tuhan Yesus berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Mari kita makan bersama-sama. Kita mengangkat cawan bersama-sama. Tuhan Yesus berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku." Mari kita minum bersama. Sebab setiap kali kamu makan dan minum, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Mari kita berdoa. Segala pujian dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan Yesus Kristus yang telah datang ke dalam dunia ini, menghapus dosa-dosa kami, supaya kami dekat kepadamu Tuhan. Kami yang dulu jauh karena perbuatan dosa dan kejahatan, tapi kami percaya bahwa di dalam Tuhan ada keselamatan, di dalam Tuhan ada mujizatnya, di dalam Tuhan ada pengharapan, di dalam Tuhan ada pemulihan yang Tuhan anugerahkan. Oleh sebab itu di dalam dosa dan kejahatan kami, Engkau telah menyucikan karena Engkau mengorbankan diri untuk menghapus dosa-dosa kami. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Haleluya, haleluya. Biarlah kami menjadi saksi-Mu, pemberita Injil, beritakan kabar baik. Haleluya.